أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا لدراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء رب العزيز الحكيم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام pemirsa, para pecinta Al-Quran, pecinta tafsir, jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai aqidah Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini sudah masuk kepada bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat, karena memang pembahasannya sangat panjang karena terkait dengan banyak pihak. Kita membicarakan akidah Ibn Katsir, tidak hanya sebatas akidah beliau semata. Baik, kita lanjutkan. Wa amma salafiyatul mu'asiratu, adapun as-salafiyatul mu'asirah, salafiyah modern atau biasa disebut juga dengan al-wahhabiyah, humul ladzina warathu syai'an, mereka adalah mewarisi sesuatu min syiddati, daripada ekstrimnya, sisi ekstrimnya, wa qaswatil Imam Ibni Taimiyah. Mereka adalah mewarisi dari sisi kerasnya ya Imam Ibnu Taimiyah terhadap mukhalifihi, yang berbeda dengannya. Walaitahum warathu kathrata qiraatihi wa hifdhihi. Ya, andai saja mereka mewarisi betapa banyaknya bacaan Ibnu Taimiyah dan hafalan Ibnu Taimiyah. Wasi'ata ittila'ihi ala madzahibi mukhalifihi, dan luasnya bacaannya terhadap mazhab-mazhab yang berbeda dengannya. Lakana khairal lahum law kanu ya'lamun, sungguh hal demikian itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Jadi orang-orang salafiyah yang modern ini itu banyak mewarisi sisi kerasnya Ibnu Taimiyah, tapi sisi keilmuannya jarang mereka warisi ya. Nah, sa'aktafi bidzikri ba'di ibarati Syekh Ibn Utsaimin wa Ibn Baz rahimahumallah. Nah, dalam hal ini mungkin kita cukupkan untuk menyebutkan beberapa ibarat ya, beberapa pernyataan daripada Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmati keduanya. Huma yu'adda min rumuzis salafiyatil mu'asirah, mereka berdua adalah dianggap sebagai simbol salafiyah yang modern. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa kata Syekh Saleh
Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid min Kitab Tauhid. Al-Qaulul Mufid min Kitab Tauhid. Nah, bagian Al-Ishrun, bagian yang ke-20. Jadi beliau membuat Al-Qaulul Mufid min Kitab Tauhid itu ya berdasarkan poin-poinnya. Bagian yang ke-20, Itsbatus sifati, menetapkan sifat-sifat Allah, khilafan, berbeda dengan lil asy'ariyatil mu'attilah, berbeda dengan Asy'ariyah, mazhab Asy'ari yang mu'attilah. Nah, ini yang selalu mereka sematkan kepada Asy'ari. Mu'attilah ini singkatnya adalah pembatal sifat atau menafikan sifat, tidak mengakui sifat Allah. Wasummu mu'attilatan. Kemudian beliau lanjutkan, wasummu mu'attilatan. Mereka disebut mu'attilah li'annahum yu'attiluna nususa al-murada biha. Karena mereka menafikan nas-nas yang dimaksudkan oleh nas tersebut. Artinya tidak mau tekstual itu. Makna tekstualnya sedemikian tapi diselewengkan. Gitulah maksudnya menurut mereka ini. Wa yu'attiluna ma wasafallahu bihi nafsah, dan mereka juga menafikan apa yang Allah sifati dirinya. Ya, tidak mengakui, intinya tidak mengakui sifat Allah, tidak menetapkan sifat Allah. Nah, tapi di sini ada pengecualian sedikit. Beliau buat catatannya, wa ammal asy'ariyatu, adapun Asy'ariyah, fahum mu'attilatun, mereka juga termasuk kaum ta'til i'tibaron bil aksar, ya, karena menurut kebanyakannya. Li'annahum, maksudnya sifat tadi ya, sifat Allah itu karena banyak yang mereka, walaupun ada yang mereka tetapkan, tapi banyak yang mereka ta'til, mereka nafikan. Li'annahum la yathbutuna minas sifati, atau li'annahum la yuthbituna minas sifati illa sab'ah, karena mereka tidak mengisbat, menetapkan sifat-sifat Allah kecuali hanya 7 saja. Ingat ya, kata 7 ya. Ini dalam kitab-kitab mereka selalu disebutkan seperti itu. Asy'ariyah mereka sebut hanya menetapkan sifat Allah hanya 7. Dan beliau juga mengatakan fi syarhil wasitiyah, pada penjelasan kitab Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ini karya Ibnu Taimiyah ya. Wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi anna Allah Ta'ala mustawin ala arsyihi, mengimani bahwa Allah itu mustawin ala arsyihi, di atas arasnya, istiwaan yaliku bijalalih, dengan istiwa yang sesuai dengan keagungannya. La yumathilu istiwa al-makhluqin, tidak sama dengan istiwanya makhluk-makhluknya. Fa in sa'alta, jika engkau bertanya, ya, wahai pembaca, ma ma'nal istiwa indahum, apa itu makna istiwa indahum? Maksudnya
untuk generasi salaf ya. Fama'nahu al-ulu wal istiqrar. Makna istiwa adalah tinggi dan menetap. Wa qad warada 'anis salafi fi tafsirihi, dan telah terdapat riwayat daripada salaf mengenai tafsirnya, tafsir istiwa itu. Kata Syekh Al-Utsaimin, arba'atu ma'anin, 4 makna. Al-awwalu ala, tinggi. Watsani irtafa, juga meninggi. Watsalitsu sa'ad, naik. Warrabi'u istaqar, menetap. Thumma qala aidan, ini kita ya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa fassarahu ahlu ta'til bi annal murada bihi al-istila. Dan ahli ta'til menafsirkannya bahwa maknanya adalah al-istila, menguasai. Intaha kalam Ibnu Utsaimin. Nah, itu adalah perkataan Syekh Al-Utsaimin. Sebagaimana beliau sebutkan, al-Asy'ariyah adalah al-Mu'attilah, tidak mengakui sifat Allah kecuali hanya 7. Benarkah demikian? Nanti jawabannya. Qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas. Sekarang Syekh Abdul Aziz bin Bas. Fi aktsara min maudi'in fi fatawihi. Dalam beberapa tempat daripada fatwa-fatwa beliau sebutkan fassalafu rahimahumullah. Generasi salaf adalah yang dirahmati Allah, wa man sara ala nahjihim, siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, ila yaumina hadza, sampai kepada zaman kita sekarang ini, yuthbituna lillahi, mereka menetapkan kepada Allah apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, min sifatil kamal, daripada sifat-sifat yang sempurna, au asbatahu lahu rasul, ataupun apa yang rasulnya tetapkan baginya sallallahu alaihi wasallam, wa ya'taqiduna haqiqataha, mereka meyakini hakikatnya, al-laiqata, yang sesuai dengan keagungannya, min ghairi tahrifin, tanpa kemudian ditahrif, diselewengkan, wala ta'tilin, tanpa juga dinafikan, wala takyifin, tanpa dibuat tata caranya, wala tamthilin, tanpa dibuat permisalannya, wala ta'wilin, tanpa ditakwilkan, laha an zahiriha, ditakwilkan maknanya daripada makna zahirnya, wala tafwidin, bahkan tidak pula tafwid, tidak pula diserahkan maknanya. Ini haqiqataha ya. Intaha kalam Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Nah, coba kita perhatikan hadhil aqawilul lati yukarriruha syuyukhus salafiyyatil mu'asirati. Inilah jargon-jargon yang selalu diulang-ulang oleh para masyayikh salafiyah mu'asirah, miraran wa tikraran, selalu dan berulang-ulang, fi mu'allafatihim, pada tulisan-tulisan mereka, wa majalisihim, pada majlis-majlis mereka, wa fatawihim, dan fatwa-fatwa mereka, hatta sarat syi'aran lahum, sampai hal demikian itu seperti syiar bagi mereka. Wa hadza la yakhruju madaruha
hal yang ini tadi yang menjadi syiar bagi mereka itu tidak keluar daripada hal berikut ini. Yang pertama, mereka selalu menyebut as-salaf. As-salaf itu seperti ini, as-salaf itu seperti ini, manhaj mereka seperti ini, atau mazhabus salaf. Baik daripada Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Abdul Wahab, kemudian yang barusan disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Ibn Baz. Waqad sabaqal kalam fi hadza, telah kita sampaikan sebelumnya, fa ayyu salafin yaqsudun, salaf yang mana mereka maksudkan? As-sahabah, apakah sahabat saja? Wa tabi'in, tabi'in saja. Wa atba'it tabi'in, dan pengikutnya tabi'in, atau Ibnu Taimiyah. Sahabat sepertinya tidak ada teks yang serinci itu. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa sahabat justru lebih banyak diam dalam hal sifat, bab sifat ya. Walam yarid anis salafi fi mithli hadhihi tafasil wa taqrirat, dan tidak pernah ada daripada salaf seperti rincian-rincian yang disebutkan tadi. Wa taqrirat ya, penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Wal ma'lum al masyhur anis salaf, sedangkan yang sudah masyhur populer di kalangan salaf adalah al-imsakut tam. Mereka tidak membicarakannya panjang lebar. Mereka diam. Anil khawdi fiha, tidak membicarakannya panjang lebar. Mereka diam. Justru sebelumnya sudah kita sampaikan, justru mereka sangat memperingatkan keras ya bagi orang yang terlalu banyak membicarakannya, terlalu banyak mengulang, apalagi mengulanginya itu di majelis-majelis orang awam, di mimbar-mimbar khutbah Jumat. As-tsani, yang kedua yang selalu mereka ulang adalah kalimat ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah. Kadang mereka hanya menyebut ahlus sunnah saja, kadang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, in qasadu muqabilan lisyiah, kalau mereka maksudkan ahlus sunnah adalah yang berlawanan atau lawan daripada syiah, fa inna ghairahum min ahli sunnah. Jadi selain mereka juga, selain salafiyah juga ahlus sunnah. Wa in qasadu muqabilan li ahli bid'ah, tapi kalau mereka maksud adalah yang bertentangan, berlawanan dengan ahlu al-bid'ah, ya ahli bid'ah, fal jawab nisbi, maka jawabannya tergantung ya. Wal ma'lum min ahli al-bid'ah hum al-mu'tazilah. Dan sudah diketahui bahwasanya ahli bid'ah itu juga ada kelompok-kelompoknya. Di antaranya Mu'tazilah. Kemudian ada Al-Jahmiyah, ada Al-Hashwiyah, Al-Musyabbihah. Al-Hashwiyah, Al-Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ya. Wa ghairuhum minal firaq, dan kelompok-kelompok yang lain. Wa in qasadu man tamassaka bis sunnah, jika mereka maksud siapa yang mereka sematkan kepada orang yang berpegang teguh terhadap sunnah, fa aghlabu syurrahi kutubis sunnah, maka yang paling banyak menjelaskan kitab-kitab sunnah, yang menjelaskan Sahih Bukhari siapa?
Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asy'ari. Yang mensyarahi Sahih Muslim siapa? Al-Imam An-Nawawi Al-Asy'ari. Wa mufassiril Qur'an, dan juga para ahli tafsir Al-Qur'an. Ahli tafsir Al-Qur'an. Coba hitung tafsir-tafsir. Humul asya'iratu, mereka adalah asya'irah wal maturidiyah. Fa kaifa yakunu as-salafiyatul mu'asirah? Bagaimana mungkin disematkan salafiyah al-mu'asirah itu sebagai jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan mereka wahum qillah, mereka adalah minoritas. Kemudian kalimat yang selalu diulang atau sebagai jargon lah ya, tanzilul asy'ariyati manzilatal jahmiyah wal mu'tazilah fi babis sifat. Mereka mensetarakan atau menyamakan asy'ariyah itu setara dengan Jahmiyah, setara dengan Mu'tazilah pada bab sifat. Padahal asy'ariyah lah yang sangat keras menentang Mu'tazilah dan Jahmiyah sepanjang abad kemunculannya. Wa ikhrajuhum an ahli sunnati wal jamaah, dan mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah bin nisbatil juz'iyah, kadang sebagian mereka pilih-pilih, taratan wa bin nisbatil kulliyah taratan ukhra, dan ada kadang semuanya udah diumumkan, semuanya keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang keempat, bahwasanya al-asy'ariyatu la yuthbituna sifati illa sab'a. Kelompok asy'ariyah tidak menetapkan sifat Allah kecuali hanya 7, seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Min ajabi ujabin. Ini sangat sekali ya, sangat membuat kita kaget sekali. Mana mungkin asy'ariyah hanya menetapkan sifat 7 sifat saja. Hadhihi allati takarrara fi kutubihim. Inilah yang sering tukarraru ya fi kutubihim, yang sering diulang-ulang di kitab-kitab mereka, wa durusihim, pelajaran-pelajaran mereka, duna tahqiqin, tanpa diteliti terlebih dahulu, wa nadharin, tanpa lihat-lihat lagi, ila madhhabil khasmi, kepada madhab yang menjadi rival mereka. Anna lil asy'ariyati, bagaimana mungkin asy'ariyah la yuthbituna sifati, tidak menetapkan sifat kecuali hanya 7. Afala yaqilun, tidakkah mereka berfikir? Falau tawada'u, kalaulah mereka tawadhu sedikit, wa tala'u, kemudian mereka baca-bacalah fi asgharil kutubi, kitab yang paling kecil saja, lil aqidatil asy'ariyati, kitab akidah asy'ariyah, lawajadu khilafa ma za'mu, maka mereka akan menemukan kebalikan daripada apa yang mereka klaim. Ka aqidatil awam li Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari. Tidak usah kitab-kitab yang besar, kitab yang kecil saja seperti Aqidah Al-Awam karya Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil ittilaqi. Coba perhatikan di sini ada 20 sifat. Tadi mereka bilang la yuthbituna sifat illa sab'a. Ini ada 20 sifat. Halil asy'ariyati
yuhsiruna atau yahsuruna sifatillahi 20 faqat. Nah, nanti udah nampak 20 mereka bilang la yuthbituna lillahi as-sifat illa 20. Mereka tidak menetapkan kecuali hanya 20 saja, membatasi sifat Allah. Apakah Asy'ariyah membatasi sifat Allah hanya 20? Nujibu an hadza at-tasa'uli biqauli al-'allamatil Mallali at-Tilmasani wa huwa tilmidul Imam As-Sanusi fi syarhihi ala Ummil Barahin. Nah, ini ada jawaban dari Syekh Al-Mallali At-Tilmisani. Beliau merupakan murid daripada Syekh Al-Imam As-Sanusi. Dalam penjelasan beliau dari Ummil Barahin, karyanya Syekh As-Sanusi ya. Qauluhu famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifah. Famimma, perhatikan, di antara apa yang wajib bagi Allah adalah 20 sifah. Di antara, min litab'id. Nah, beliau jelaskan nih, ini kan matannya nih Ummil Barahin. Kemudian Syekh Al-Mallali menjelaskan i'lam anna alladhi yajibu lahu ta'ala minal kamalati. Ketahuilah bahwasanya yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala adalah minal kamalati, daripada sifat-sifat yang sempurna, kesempurnaan, mala nihayatalaha, enggak ada batasnya. Segala sesuatu yang sempurna bagi Allah itu tidak ada batasnya. Walam yukallifna syara'u bima'rifatiha, dan syariat tidak membebani kita untuk mengetahuinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui segala kesempurnaan bagi Allah? Falau kallafana biha lakana taklifa ma la yutaq. Kalaulah Allah mewajibkan bagi kita semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah harus kita ketahui, lakana taklifu ma la yutaq, sungguh membebani apa yang tidak kita mampu, yang tidak bisa kita laksanakan. Walihada qala al-muallif, untuk inilah penulis mengatakan rahimahullah, itu Imam Sanusi, famimma yajibu li maulana, ay famin ba'di ma yajib, dari sebagian apa yang wajib. Jadi bukan hanya wajib bagi Allah, enggak. Walam yakul falladhi yajib. Allah Al-Imam As-Sanusi tidak mengatakan falladhi yajib, yang wajib, tapi famin ba'di ma yajib. Intaha. Walam yakhtur ala bali aqilin jahilin, ya, bahkan tidak akan ada yang berpikiran, ya, yang berpikir, yang jahil, yang lemah akalnya saja, man hasara, nggak ada yang berpikiran oh ada orang yang membatasi sifat kesempurnaan bagi Allah. Fadlan anis sadati al-Asy'ariyah. Kalau orang jahil saja yang kurang akalnya, itu nggak akan mungkin dia mengatakan ada pembatasan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, itu nggak mungkin. Apalagi Asy'ariyah, sadatu Asy'ariyah rahimahumullah, itu nggak akan mungkin. Orang berakal nggak akan mungkin bilang sifat Allah itu hanya ini. Berarti dia sudah membatasi terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin nanti
sekali lagi sebagai penutupnya, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.